Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudaraku, kita bercermin dari firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Bisa dikatakan bahwa kita ini hidup pada akhir dari akhir zaman. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tapi yang jelas tanda-tandanya sudah semakin menunjukkan, ya. Terlebih lagi ayat yang kita baca ini mengatakan bahwa nggak jauh beda kejadian atau tanda-tandanya Tuhan Yesus datang kedua kali pada zamannya Nuh dan zaman sekarang. Jikalau kita bercermin, nggak ada bedanya, ya. Mirip sekali kejadian pada zaman Nuh. Setiap orang, hampir ya, banyak orang yang hanya melakukan apa yang dianggapnya baik. Mereka melakukan apa yang disukainya. Mereka tidak mempertimbangkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi pada zaman Nuh, Tuhan hanya menemukan Nuh sebagai pribadi yang berkenan kepadanya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ternyata pada zaman Nuh hanya Nuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang menjaga hidupnya untuk tidak bercacat, tidak bercela, hidup dalam kebenaran, tidak seperti orang-orang pada zamannya. Kenapa Nuh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, kunci Nuh diperkenan oleh Tuhan adalah karena dia hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga di hari-hari terakhir ini, bagaimana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus meneladani sikap hidup seperti yang dimiliki oleh Nuh. Yang pertama adalah untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang tidak peka memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat, ya. Tetapi ada yang menyadari tetapi tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Padahal menyambut kerajaan Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Lebih penting daripada saudara mencari kebutuhan-kebutuhan kita yang ada di bumi ini. Kebutuhan kita selama kita di dunia ini. Lebih penting dari kita mempersiapkan warisan untuk anak cucu kita. Sebab kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kita di dunia ini 70, 80, 90, 100 tahun, ya, kalau masih diberi, ya puji Tuhan. Tetapi setiap orang harus menghadapi yang namanya akhir dari kehidupan kita di bumi ini. Dan Tuhan akan menjanjikan bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah mempersiapkan hari penghukuman itu dengan dia hidup berkenan di hadapan Tuhan? Hari-hari ini juga kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, mari kita serius untuk menjalani hari-hari kita, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
supaya kelak pada saat dia datang kita sudah benar-benar siap-siap, ya, kita sudah benar-benar siap seperti gadis-gadis yang bijaksana, ya, akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Sebaliknya, kalau kita tidak bersiap-siap, kita nggak berjaga-jaga, kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, hidup kita sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti Nuh, hidup pada zamannya itu adalah berat, karena standar hidup orang pada zaman Nuh itu betul-betul rusak di hadapan Tuhan. Demikian juga di hari-hari ini, kita melihat di sana sini standar hidup orang adalah apa yang baik menurutnya, menurut pandangannya. Tetapi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mempersiapkan diri untuk menyambut kerajaannya, kita harus hidup sama seperti Nuh, bergaul dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita. Seperti Nuh dipercayakan Tuhan untuk membangun bahtera, saudara, dan juga ada hal-hal yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pelayanan-pelayanan apa? Ya, setiap kita berbeda pelayanan kita masing-masing sesuai dengan panggilan, sesuai dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari lakukan semua dengan sungguh-sungguh. Mari lakukan semua dengan segenap hati, karena kita rindu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.